Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru Sanjay, mari belajar tematik. Rangkuman tematik. Tema 5, Wira Usaha. Mapel IPA. Pengertian magnet. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. Gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya. Perhatikan ini gambar magnet. Sebelah kiri ini kutub selatan, ditandai dengan huruf S. Sebelah kanan ini kutub utara, ditandai dengan huruf N. Ini standar yang pakai bahasa Inggris ya. Kalau punya kita yang dari Indonesia, selatan dan utara, S dan U biasanya ya. Bentuk-bentuk magnet. Perhatikan, ada beberapa bentuk magnet. Di antaranya magnet bentuk huruf U atau magnet tapal kuda. Ya, seperti huruf U. Ada kutub selatan, kutub utaranya. Yang biru selatan, yang merah kutub utara. Dan ada juga magnet cincin. Nih, yang kutub selatan biru ya, yang kutub utara yang warna merahnya. Kemudian ada magnet batang, magnet tabung, dan magnet jarum. Nah, ini yang biasanya dipakai di kompas. Sifat-sifat magnet. 1. Yang A. Gaya magnet dapat menarik benda tertentu. B. Kutub magnet memiliki gaya tarik dan gaya tolak. Yang C. Gaya magnet dapat menembus benda. Dan yang D. Jarak memengaruhi kekuatan gaya magnet. Yang A. Gaya magnet dapat menarik benda tertentu. Ini dibedakan menjadi 2. Di antaranya ada yang namanya benda magnetis dan benda non-magnetis. Benda magnetis yaitu benda yang dapat ditarik magnet. Contohnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Kemudian ada yang namanya benda non-magnetis, yaitu benda yang tidak dapat ditarik magnet. Contohnya kaca, karet, kayu, kertas. Yang B, kutub magnet memiliki gaya tarik dan gaya tolak. Sebuah magnet memiliki 2 kutub. Kutub utara yang biasa diberi lambang U dan selatan huruf S. Nah, jika kutub senama didekatkan, maka kedua batang magnet akan saling menolak. Contohnya perhatikan nih, kutub U dengan U kita dekatkan, maka dia akan tolak menolak. Atau sebaliknya, kutub S dan S kita dekatkan, maka akan tolak menolak juga. Dan jika kutub tidak senama didekatkan, maka kedua kutub batang magnet akan saling tarik menarik nih, seperti pada gambar kutub utara dan selatan didekatkan. Yang tidak senama U sama S, maka nanti magnetnya akan tarik menarik. Gaya magnet dapat menembus benda. Klip logam di bawah kertas dapat tetap menempel pada magnet meskipun terhalang kertas. Hal ini membuktikan bahwa gaya magnet dapat menembus. Semakin kuat gaya magnet, semakin tebal benda yang dapat ditembus oleh gaya magnet. Yang D, jarak memengaruhi kekuatan gaya magnet. Semakin dekat benda terhadap magnet, maka gaya tarik magnet semakin kuat. Dan sebaliknya, semakin jauh benda terhadap magnet, maka gaya tariknya semakin lemah. Benda magnetis dan benda non-magnetis. Benda magnetis yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda magnetis ini terbuat dari bahan logam,
seperti besi dan baja. Sedangkan benda non-magnetis yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda non-magnetis ini terbuat dari bahan non-logam seperti kayu, kaca, karet, dan plastik. Ada juga benda yang terbuat dari logam tetapi tidak dapat ditarik magnet, yaitu benda yang terbuat dari aluminium dan tembaga. Pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Yaitu ini diantaranya petunjuk arah pada kompas. Nah, ini pada kompas menggunakan magnet jarum. Di dalam kompas terdapat magnet berbentuk jarum yang selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Mengambil benda-benda dari logam. Nah, ini ada juga mengambil benda-benda dari logam. Alat pengangkut besi tua menggunakan elektromagnetik yang dialiri arus listrik kuat untuk mengangkut besi tua. Ini ya, ini dialiri listrik, maka dia akan menarik besi-besi tua untuk dipindahkan. Magnet pada dinamo yang menghasilkan listrik. Magnet pada dinamo sepeda menghasilkan energi listrik dalam skala kecil yang digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Ini rincian gambarnya, bentuk dalam dari dinamo. Ketika roda dinamo bergesekan dengan roda sepeda, maka dia nanti akan berputar. Ketika berputar, nanti ini menggerakkan sumbu dinamo dan menggerakkan magnet. Nanti berpengaruh pada kumparan. Nanti magnetnya bergerak makin cepat, putarannya, gerakannya, maka makin terang cahaya lampunya. Kemudian ada juga magnet digunakan untuk merapatkan dua benda, yaitu di dalam karet pintu kulkas ini terdapat magnet. Pada pintu kulkas dapat menempel erat pada bingkai pintu yang terbuat dari besi. Nah, ini ada magnetnya. Ada juga ini kereta maglev, menggantikan roda pada kereta maglev. Ya, ini kereta cepat maglev. Maglev bergerak melayang di atas rel yang terbuat dari magnet. Nah, ini tidak ada rodanya. Ini kereta ini memanfaatkan gaya tolak-menolak pada magnet. Jadi dia melayang, tidak bersentuhan. Makanya bisa cepat sekali kereta ini berjalan. Ya, sekarang kita bahas medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak terlihat, namun kita dapat melihatnya dengan menggunakan bantuan serbuk besi, bahwa di sekitar magnet itu ada medan magnetnya. Serbuk besi yang berada di sekitar magnet akan membentuk garis gaya magnet. Bisa kita coba ambil sebuah magnet, kemudian kita taburkan pada magnet tersebut. Nanti serbuk besi itu akan membentuk garis gaya magnet. Nah, jadi ketahuan nih gaya magnetnya di sekitarnya magnet ini. Nah, inilah yang kelihatan ini berarti ada gaya magnet, gaya yang masih dipengaruhi magnet. Berikutnya, cara membuat magnet. Yang pertama, membuat magnet dengan gosokan.
digosok. Membuat magnet dengan gosokan dilakukan dengan cara menggosokkan magnet pada benda magnetis. Misalnya pada besi. Jadi magnet digosokkan pada besi. Gosokan dilakukan secara searah dan menggunakan kutub yang sama pada magnet. Semakin lama waktu penggosokan, semakin kuat sifat kemagnetan pada besi. Perhatikan contohnya, misalkan kita pegang magnet batang pada kutub kutub selatan, kita gosokkan. Tuh, ada arah panahnya, dan itu arahnya searah ya. Searah, makin lama penggosokan, berarti nanti semakin kuat sifat kemagnetan pada besinya. Cara kedua, yaitu membuat magnet dengan cara induksi. Benda magnetis yang akan dibuat magnet didekatkan pada magnet. Seperti contoh, paku akan dibuat magnet. Paku tersebut didekatkan pada magnet. Paku sudah menjadi magnet. Paku tersebut dapat menarik benda magnetis lainnya. Misalkan kamu punya magnet, kita tempelkan atau kita dekatkan satu paku. Nah, nanti satu paku itu yang sudah menempel pada magnet, nah pakunya itu kita dekatkan lagi pada paku yang lain. Ketika paku yang sudah menempel pada magnet didekatkan pada paku lain, dan paku lain itu menempel, berarti paku yang sudah menempel pada magnet itu sudah menjadi magnet. Nah, ini sifatnya sementara. Jika dilepas lagi paku yang menempel pada magnet, maka sifat kemagnetannya akan hilang lagi. Cara yang ketiga, membuat magnet dengan dialiri listrik atau elektromagnetik. Sama aja ya. Membuat magnet dengan dialiri listrik dilakukan dengan cara melilitkan kabel pada benda magnetis yang akan dibuat magnet, misalnya besi. Kemudian, kedua ujung kabel dihubungkan dengan baterai atau sumber listrik yang lain. Jika sumber listrik dilepas, maka sifat kemagnetan pada elektromagnet juga akan hilang. Seperti contoh nih, gambarnya, kabel kita lilitkan pada paku. Nah, ketika kabelnya kita hubungkan ke baterai atau sumber arus listrik, maka si paku ini yang sudah dililitkan kabel, dia akan menjadi magnet. Ketika paku sudah jadi magnet dan kita dekatkan pada benda magnetis seperti paku-paku kecil atau besi-besi kecil, maka besi kecil itu akan menempel pada paku. Dan ketika kabelnya dilepas, maka tidak ada aliran listrik, maka pakunya tidak menjadi magnet kembali. Jadi sifatnya hanya sementara. Ya, terima kasih sudah menonton. Saya Guru Sonjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.